Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini saya akan menyajikan sebuah materi yang akan membahas mengenai hasil belajar yang dipersembahkan oleh kelompok 2 evaluasi pembelajaran kelas 2A. Adapun anggota kelompok 2 yaitu saya sendiri Siti Nurjana, rekan saya Seli Rahmawati, Winda Marlina, dan Anissa Eka Puspita. Baik, tidak usah berlama-lama, langsung saja yuk disimak materinya. Check it out. Yang pertama, kita harus tahu dong apa yang dimaksud dengan hasil belajar. Hasil belajar merupakan kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Nah, hasil belajar tersebut dapat dilihat melalui kegiatan evaluasi yang bertujuan untuk mendapatkan data pembuktian yang menunjukkan tingkat kemampuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Lalu, apa sih fungsinya hasil belajar? Menurut Suryabata dalam bukunya tahun 2001, fungsi hasil belajar ada 3, yaitu dasar psikologis, dasar didaktis, dan dasar administratif. Fungsi psikologis bagi pendidik adalah suatu pedoman dalam menjalankan usahanya lebih lanjut. Sedangkan bagi peserta didik yaitu untuk mengetahui statusnya, apakah ia anak yang pintar, sedang, dan sebagainya. Next, fungsi didaktis bagi pendidik adalah untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam mengejarnya. Nah, sedangkan bagi peserta didik untuk dapat mengetahui perkembangan hasil belajarnya dan mengetahui kelemahan serta kekurangan dalam belajarnya. Dan fungsi administratif bagi pendidik dan peserta didik adalah data untuk menentukan status siswa, ikhtisar mengenai segala usaha yang dilakukan lembaga pendidikan, dan inti laporan kemajuan belajar siswa pada orang tua atau walinya. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan hasil belajar. Menurut Sujana dalam bukunya tahun 2005, salah satu tujuan hasil belajar itu untuk mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah, yakni seberapa jauh sih keefektifannya dalam mengubah tingkah laku siswa ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam jenis-jenis hasil belajar. Nah, di sini saya menunjukkan jenis-jenis hasil belajar yang merujuk pada pemikiran Gage dalam buku karangan Supriyono tahun 2013. Jenis hasil belajar yang pertama yaitu informasi verbal, yakni kemampuan menyampaikan pengetahuan baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, keterampilan intelektual, yakni kemampuan mempresentasikan konsep dan lambang. 3 yaitu strategi kognitif dalam memecahkan masalah. Yang keempat, keterampilan motorik, yakni serangkaian gerak jasmani dalam urusan dan koordinasi. Dan yang kelima yaitu sikap, yakni kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan penilaian terhadap objek tersebut. So, tahukah kamu faktor apa saja yang dapat mempengaruhi hasil belajar? Saya tidak tahu. Tenang, sini, aku kasih tahu. Nah, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa, yang dipengaruhi oleh faktor intelijensi atau kecakapan, faktor minat dan motivasi, serta faktor cara belajarnya. Nah, selain faktor internal dalam diri siswa, terdapat juga faktor eksternal yang dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Next, sekarang kita akan membahas mengenai indikator hasil belajar. Nah, menurut Moore dalam bukunya tahun 2014 ada 3 indikator. Yang pertama, ranah kognitif, yang kedua, ranah afektif, dan yang ketiga, ranah psikomotorik. Nah, kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, ranah kognitif, yaitu mencakup pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, penciptaan, dan evaluasi. Yang kedua, ada ranah afektif, yaitu mencakup penerimaan, menjawab, penilaian, organisasi, dan penentuan ciri-ciri nilai. Yang ketiga, ada ranah psikomotorik, yaitu memiliki keterampilan. Selanjutnya pembahasan yang terakhir mengenai hasil belajar.
Nah, materi yang terakhir yaitu mengenai berpikir kritis dan kreatif. Menurut Desmita tahun 2010, berpikir kritis merupakan kemampuan untuk berpikir logis, reflektif, dan produktif yang diaplikasikan dalam menilai situasi untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang baik. Sedangkan menurut Campbell dalam bukunya tahun 2007, yang dimaksud dengan berpikir kreatif itu merupakan suatu pola pikir manusia yang bersifat inovatif, berdaya guna, dan dapat dimengerti. Nah, untuk pengertian berpikir kritis dan kreatif, ini masih banyak referensi yang lainnya, jadi jangan terpaku dengan pengertian yang saya sebutkan. Selanjutnya, kita akan membahas indikator berpikir kritis. Nah, menurut Ennis dalam Musbah-Yorin 2009, terdapat 12 indikator berpikir kritis yang dikelompokkan dalam 5 aspek. Aspek yang pertama yaitu memberikan penjelasan sederhana, seperti memfokuskan pertanyaan, kemudian menganalisis pertanyaan, bertanya dan menjawab pertanyaan tentang suatu penjelasan. Yang kedua yaitu membangun keterampilan dasar, seperti mempertimbangkan apakah sumber dapat dipercaya ataupun tidak, dan mengobservasi serta mempertimbangkan suatu laporan hasil observasi. Kemudian yang ketiga yaitu menyimpulkan, nah seperti mendedukasi dan mempertimbangkan hasil dedukasi, kemudian menginduksi dan mempertimbangkan induksi, dan membuat serta menentukan hasil pertimbangan. Yang keempat yaitu memberikan penjelasan lebih lanjut, seperti mendefinisikan istilah dan mempertimbangkan sesuatu definisi dalam 3 dimensi, kemudian mengidentifikasi asumsi. Yang kelima yaitu mengatur strategi dan taktik, seperti menentukan suatu tindakan serta berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini adalah materi yang terakhir yaitu indikator berpikir kreatif. Nah, menurut Munanda dalam bukunya tahun 2012, indikator berpikir kreatif antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu berpikir lancar, yakni menghasilkan banyak gagasan atau jawaban yang relevan dan arus pemikiran yang lancar. Selanjutnya yang kedua yaitu berpikir luas, yakni menghasilkan gagasan-gagasan yang bervariasi, mampu mengubah atau cara pendekatan, serta arah pemikiran yang berbeda-beda. Yang ketiga berpikir orisinil, yakni memberikan jawaban yang tidak lazim, yang lain dari yang lain yang jarang diberikan kebanyakan orang. Yang keempat atau yang terakhir yaitu berpikir terperinci, yakni mengembangkan, menambah dan memperkaya suatu gagasan, memperinci detail-detail serta memperluas gagasan. Baik, mungkin sekian yang dapat kelompok 2 sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan. Tak terasa ini sudah di penghujung video. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.